Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Selamat bersekutu. Malam ini kita bersama-sama akan mengangkat tema hidup dalam kerendahan hati. Dan untuk itu kita akan membaca kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, dan nanti kita akan baca bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami merendahkan diri seraya mengucap syukur. Terima kasih malam ini kami boleh dipersekutukan kembali di dalam tajuk renungan malam. Tuhan, bersama dengan keluarga, kami ingin menghususkan waktu kami mencari kehendak Tuhan. Karena itu, kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak mendekat kepada Tuhan. Lebih dari itu, ketika Engkau berfirman kepada kami, berilah kepada kami hati yang tulus dan telinga yang mendengar, agar firman-Mu yang diberitakan saat ini sungguh-sungguh dapat tertanam di dalam ladang hati kami, dan pada gilirannya boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, melalui tindakan-tindakan nyata yang mencerminkan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan Kau pakai, pikiran, ucapan, bibir dan mulutnya menjadi alat Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan kuduskan, bahkan yang terjadi saat ini bukanlah kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting bagi kita, yakni hidup dalam kerendahan hati. Dan mari kita baca Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salah satu hakikat manusia, ia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Orang yang ingin hidup sendiri tanpa sesama, entah itu saudara, teman, tetangga, pasti dia akan banyak mengalami kesulitan. Karena ia mengingkari hakikat dirinya sendiri sebagai makhluk sosial yang harus selalu memiliki relasi dengan sesama. Nah, disadari atau tidak, betapapun kita tahu hidup bersama, hidup berelasi dengan saudara, teman, tetangga, itu sangat kita butuhkan. Ternyata hidup bersama bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Saudara, teman, tetangga yang seharusnya didekati malah sering dijadikan saingan, bahkan lawan atau musuh yang dianggap bisa mengancam. Hubungan yang seharusnya baik berbalik menjadi konflik atau perselisihan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1-11, dia menyampaikan pentingnya hidup bersama itu tidak semata-mata panggilan kodrat bahwa manusia butuh sesama sebagai makhluk sosial. Akan tetapi bagi jemaat Filipi, mungkin bagi setiap orang Kristen, bahkan atau setiap pengikut Kristus, bersatu, sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan merupakan cara hidup yang meneladani Kristus sendiri. Melalui nasihatnya tadi, pasal 2 ayat 1-11, pertama, Paulus ingin gereja Filipi mengalami kesatuan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebetulnya umat Kristen atau gereja yang ada di Filipi saat itu bisa dikatakan gereja yang bagus atau baik persekutuannya. Ini terlihat dari banyaknya pujian yang Rasul Paulus berikan kepada mereka. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 5, Paulus katakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Jadi jemaat Filipi selalu setia dalam persekutuan karena pemberitaan Injil. Kemudian kalau kita juga membaca di dalam ayat berikutnya, ayat yang terdapat di pasal 4 ayat 10, Paulus mengatakan, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Jadi, Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi, dan ia sangat bersukacita karena kepedulian jemaat Filipi yang selalu ingin membantu Paulus. Kemudian kalau kita juga baca di dalam
pasal 4 ayat 14. Paulus katakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi jemaat Filipi membantu Paulus, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Paulus karena Paulus pemberita Injil. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah kebaikan-kebaikan persekutuan yang sudah dibangun di jemaat Filipi. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanapun juga gereja tidak ada yang sempurna. Gereja tidak ada yang imun dari perpecahan. Karena itu, tadi kalau kita juga cermati, Paulus di pasal 4 ayat 2 mengatakan, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya di jemaat Filipi ada para perempuan, ya, Euodia dan Sintike yang sedikit mengalami perselisihan. Dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa suatu gereja tidak ada yang sekali lagi imun dari perpecahan, konflik, dan perselisihan. Gereja yang nampak baik-baik, tenang, itu tidak atau belum membuktikan bahwa gereja itu adalah gereja yang sudah sempurna. Demikian pula ketika ada gereja yang suasananya memanas atau kelihatan menegangkan, jangan buru-buru dikatakan bobrok atau rusak. Karena seperti di jemaat Filipi, untuk terus meningkatkan kualitas persekutuan, Paulus juga harus menasehati dan mengingatkan. Nah, Bapak Ibu, dalam proses menasehati, mengingatkan dalam kehidupan persekutuan, tidak menutup kemungkinan bisa melahirkan ketegangan. Ada orang yang tidak suka dinasehati, apalagi ditegur. Ada orang yang kemudian pundung atau mutung karena ditegur. Ada orang yang merasa, ya, dia tidak suka kalau dinasehati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebaikan jemaat Filipi untuk saling membangun bisa terjadi sampai kepada tadi ada proses yang satu menasehati, menegur yang lain. Bila itu kemudian berkembang kepada satu konflik, ini adalah mengancam gereja Filipi ke dalam perpecahan. Bahkan dalam arti tertentu, Bapak Ibu, ini bisa mengancam kehidupan gereja umumnya yang sehat. Nah, kalau ada di dalam satu gereja, orang-orang punya keyakinan yang sungguh-sungguh dan punya komitmen akan kebenaran, maka orang-orang seperti ini akan condong untuk menegur, mengingatkan. Dan itu bisa menimbulkan geger atau mungkin ribut satu dengan yang lain. Sehingga yang muncul adalah memanas. Nah, Bapak Ibu, kalau ini tidak dikendalikan, makin besar semangat orang untuk saling menasehati, menegur, sementara ada pihak yang tidak bisa menerima nasihat dan teguran,
maka makin besar bahaya bahwa mereka akan bertengkar, berselisih. Sebaliknya Bapak Ibu, dalam suatu gereja yang suam, yang penting satu dengan yang lain, tidak merasa dirugikan. Kalau ada hal-hal yang salah dalam gereja, atau kalau ada orang-orang yang melakukan pelayanan dengan tidak bertanggung jawab, maka jemaat yang lain yang juga suam itu mungkin tidak akan peduli, cuek saja, apalagi untuk marah. Ini bisa meredam pertengkaran, bisa meredam perselisihan, geger. Tapi sekali lagi, masalah akan selalu ada di sana. Nah, karena itulah terhadap jemaat Filipi, sekalipun mungkin masalahnya tadi tidak terlalu besar, Paulus menasehatkan. Paulus menginginkan kesatuan gereja di Filipi semakin sempurna. Paulus bersukacita kalau gereja Filipi bisa bersatu, tadi di ayat 2 dikatakan. Orang Kristen yang sejati memang seharusnya adalah pembawa damai, seperti dikatakan di dalam Injil Matius 5 ayat 9. Sehingga seharusnya selalu senang kalau gereja bisa senantiasa bersatu. Tetapi Bapak Ibu disadari atau tidak, anehnya ada orang-orang Kristen tertentu yang senang kalau melihat suatu gereja pecah. Bahkan ada juga orang Kristen yang kerjanya menyebabkan gosip, fitnah, sehingga memecah persekutuan atau gereja. Nah, Paulus di sini yang kedua menekankan bagaimana cara bersatu. Ada 4 hal setidaknya yang Paulus ajarkan melalui suratnya tadi. Yang pertama terdapat di ayat 3a. Hendaknya setiap orang tidak mencari kepentingannya sendiri dan puji-pujian. Jadi Paulus katakan, orang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, seperti apakah? Bapak Ibu, memang disadari atau tidak, karena egoisme, manusia selalu memiliki sikap adanya keinginan untuk meninggikan diri sendiri, selalu menyebabkan timbulnya persaingan, dan persaingan lalu menimbulkan ketidaksenangan, bahkan permusuhan. Karena itu, renungkanlah, apakah dalam diri kita sebagai bagian persekutuan, sikap egoisme itu dikembangkan oleh kita. Keinginan untuk menonjol itu dikembangkan oleh kita. Keinginan untuk menyombongkan diri dikembangkan oleh kita. Nah, kalau itu ada, hati-hati ya. Jangan sampai terus dipelihara, karena akan memecah belah persekutuan kita. Yang kedua, kata Paulus seperti terdapat di ayat 3b, rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin berusaha untuk bersatu, maka kita harus berusaha untuk mendekat satu sama lain. Nah, proses mendekat memang kalau tidak salah-salah kita kemas dengan baik, bisa membuat kita makin melihat kejelekan saudara seiman kita, sehingga bisa menyebabkan kita bahkan makin tidak senang kepada saudara seiman kita ketika kita tahu karena dekat keburukan-keburukan orang lain. Karena itu di ayat 3b ini tadi penting sekali, kita harus menganggap saudara seiman kita itu lebih baik dari diri kita sendiri, supaya kita tidak bersikap lebih mudah melihat semut di seberang ketimbang gajah di pelupuk mata. Bapak Ibu, ini tidak berarti bahwa kita harus menganggap bahwa saudara seiman kita itu lebih baik selalu dari diri kita dalam segala hal. Tapi
sikap mendahulukan, mementingkan orang lain, kebaikan-kebaikannya, ya, kesenangan-kesenangannya itu pasti akan membawa suasana yang lebih baik. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya bisa menganggap saudara seiman kita itu lebih baik dari diri kita? Tadi Paulus juga mengajarkan, ya, marilah lebih baik kita menyoroti kejelekan diri sendiri sehingga menjadi satu saat kita berintrospeksi. Yang kedua, mari kita menyoroti kebaikan orang lain supaya kita tidak kehilangan, ya, melihat keindahan, kebenaran, dan keunggulan-keunggulan sesama kita. Kita harus bisa menyoroti karunia orang lain yang tidak kita punyai. Jadi kalau ada kelebihan pada orang lain, itu harus kita lihat. Bahkan kita beri apresiasi. Tidak sebaliknya, justru kita menjadi takut dan merasa tersaingi. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tadi di ayat 4 dikatakan demikian. Nah, yang keempat, untuk bisa bersatu itu, tadi Paulus mengajarkan di ayat 5, kita hanya bisa sehati, sepikir, dan sepenasaran dengan sesama kita, seperasaan maksud saya dengan sesama kita, kalau kita bisa meneladani Yesus. Nah, untuk bisa meneladani Yesus tentu kita harus tahu dan mengenali Yesus. Kita harus mau bersekutu dengan Dia. Hal yang penting dari poin ini, apakah kita sudah cukup memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Melalui saat teduh, melalui doa-doa kita, melalui kontemplasi perenungan diri. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita tadi dipanggil untuk tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, kemudian rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri, kemudian apa yang harus kita lakukan tadi, tidak menyoroti kejelekan orang lain, tapi lebih baik menyoroti kejelekan diri sendiri. Kita lebih baik melihat kebaikan orang lain daripada mengagung-agungkan prestasi sendiri. Kita harus bangga dengan keunggulan-keunggulan orang lain, tidak harus merasa tersaing. Karena kita, Bapak Ibu, dipanggil untuk tadi meneladani Kristus. Apa yang diteladankan Kristus, inilah poin yang ketiga yang penting bagi kita untuk kita perhatikan. Tadi kalau kita membaca di ayat surat Filipi ayat 6, Yesus adalah Allah. Disebutkan walaupun dalam rupa Allah. Tapi bagaimana kalau kita perhatikan Yesus yang adalah Allah menunjukkan sikap hidupnya? Di ayat 6 tadi dikatakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia mengosongkan diri. Bahkan ia mau akhirnya menjadi manusia. Tadi di ayat 6b katakan, ya, setelah ia tidak mempertahankan milik yang harus dipertahankannya itu, ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di ayat 7 dikatakan demikian. Nah, kemudian yang ketiga, di ayat 9 sampai 11 dikatakan Yesus merendahkan diri lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Akibatnya Allah meninggikan dia. Nah, jadi dari apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa meneladani apa saja yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Pertama,
Dengan mengosongkan diri, dia sangat rendah hati karena dia tidak mengutamakan kemuliaannya, keagungannya, kuasanya, tapi menjadi sama seperti manusia. Ia tidak egois dengan apa yang sudah dimilikinya, tapi demi kemuliaan manusia yang lainnya, ia mau turun ke dunia, menyelamatkan manusia. Dan untuk itu semua, yang ketiga, ia rela berkorban demi orang lain. Nah, Bapak Ibu, hanya dengan meneladani Yesus yang rendah hati, tidak egois, rela berkorban demi orang lain, gereja akan bisa menjadi persekutuan yang utuh. Sama seperti Yesus, kita pun akan ditinggikan oleh Allah. Lalu apa yang bisa kita garis bawahi dan kita simak dari bacaan ini? Saya ingin menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti harus menjadi refleksi diri kita sendiri. Pertama, apakah kita, saudara dan saya, selama ini hanya memperhatikan kerohanian diri sendiri? Yang penting kita ke gereja, yang penting kita bisa berbuat baik. Orang lain sebodoh. Yang kedua, apakah saudara juga memperhatikan kerohanian dari saudara seiman saudara? Apakah kalau ada orang yang mungkin dia imannya melemah, kita mau peduli dengan mereka? Yang ketiga, apakah saudara prihatin kalau melihat ada saudara yang lain dalam jemaat kita yang bolos kebaktian, jatuh ke dalam dosa, tidak mau datang dalam pemahaman Alkitab atau dalam persekutuan-persekutuan? Sudahkah itu kita sapa, kita pedulikan? Apakah saudara-saudara juga mendoakan mereka dan berusaha menasihati mereka? Selanjutnya, kalau saudara ikut melayani dalam gereja, maka saudara tidak bisa santai seperti jemaat biasa. Apakah hal itu menjadi beban yang memberatkan bagi Anda? Dari semuanya itu, ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus melayani bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan gereja, untuk jemaat yang lain juga. Dan semua ini jelas menuntut pengorbanan dari diri kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk membangun diri dan membangun sesama dengan meneladani hidup Kristus sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita berdoa, mari kita ambil saat teduh sejenak untuk kita berefleksi. Mari kita rendahkan diri. Tuhan, kami mengucap syukur, sejenak kami boleh menghususkan waktu kami mendekat
bersekutu dengan Tuhan. Melalui persekutuan dengan Tuhan, kami sungguh diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu sendiri yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan, Engkau menginginkan kami satu di dalam persekutuan. Bahkan melalui persekutuan kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Karena itu kami dipanggil untuk bisa sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dalam satu kasih. Ya Tuhan, panggilan-Mu itu sungguh mulia, tapi betapa sulit manusia untuk mewujudkannya. Karena dalam diri manusia selalu dipelihara sikap ego yang lebih mengutamakan diri sendiri ketimbang peduli kepada orang lain. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa peduli dalam keadaan apapun, bukan hanya dalam keadaan berlebih, bukan hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan kekurangan, bahkan dalam keadaan tidak menyenangkan pun. Kami bisa tetap menjaga kepedulian kami kepada orang lain. Di masa-masa pandemi saat ini ada banyak orang yang membutuhkan perhatian. Tuhan, kami ingin Tuhan tetap menghidupkan spirit dan iman kami untuk memiliki rasa peduli. Bila di dalam persekutuan GKP Jemaat Cimahi akan dilaksanakan bulan diakonia dalam rangka HUT Gereja Kristen Pasundan dan Natal tahun 2020. Tuhan, ini adalah sarana yang bisa kami pakai untuk peduli melalui menyisihkan segala yang kami miliki untuk sebagian diberikan kepada sesama kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk pelayanan diakoni gereja. Biarlah Tuhan berkati bulan diakoni yang akan dilaksanakan di GKP Cimahi selama bulan Oktober ini. Gerakan setiap hati untuk ambil bagian di dalamnya dengan dukungan-dukungan yang nyata, baik melalui persembahan maupun melalui dukungan-dukungan natural. Ini perkenankan kami mengingat jemaat yang sedang dalam kesulitan karena sakit, karena penyakit, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyerahkan Bapak Herman Tarigan, Ibu Kurniati Sairun, demikian juga jemaat-jemaat usia lanjut. Tuhan, di dalam segala kesesakan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan berikan kekuatan, beri penghiburan, bahkan berikan semangat di dalam kesakitan dan kesulitan pun. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga mendoakan jemaat usia lanjut dan anak-anak, sekalipun mereka tidak sakit, tapi di masa-masa pandemi begitu banyak hal yang harus mereka perhatikan untuk menjaga diri, sehingga mereka harus tetap berada di rumah atau di dalam lingkup yang terbatas. Beri kekuatan, beri penghiburan, beri kesabaran di dalam menanti saat di mana kami semua boleh kembali bebas menjalani kehidupan. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah yang sedang mengupayakan penanggulangan yang disebabkan oleh COVID Corona, baik menyangkut perbaikan kehidupan ekonomi, juga kehidupan kesehatan. Biarlah ya Tuhan itu semua dapat diselesaikan, diusahakan oleh pemerintah kami. Dari mulai Bapak Presiden, para menteri, dan para kepala daerah. Agar mereka sungguh-sungguh memiliki kesungguhan dalam mencari solusi terhadap bencana atau wabah corona ini. Tuhan, terima kasih untuk gereja Tuhan yang senantiasa oleh Tuhan diberikan semangat, diberikan pengharapan, sehingga apapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi,
Kami tetap ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan, baik yang diwujudkan melalui persekutuan, melalui pelayanan dan kesaksian-kesaksian. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa seluruh doa baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.